Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Angga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema yang baru yaitu subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran pertama. Seperti biasa, sebelum pembelajarannya dimulai, silahkan disimak dulu KD-KD atau muatan-muatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada muatan bahasa Indonesia tentang mengklarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang kedua adalah muatan IPA tentang menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Subtema ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba, secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam situasi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, kamu akan lebih suka keluar dan bermain hujan-hujan? Ya? Apa sih pengaruhnya ketika kita bermain hujan-hujanan ketika pada hujan lebat? Apakah akan menyebabkan sakit? Ya, selengkapnya kita akan bahas di pembelajaran pertama. Kabut asap kebakaran mengganggu organ pernapasan. Di situ, seperti kalian lihat, ada dua orang yang sedang berjalan. Seorang ibu-ibu, dia mengenakan masker, dan juga seorang anak yang juga mengenakan masker. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar memengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Silahkan kalian cermati bacaan tentang 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi dan tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja sih bahaya kabut asap bagi kesehatan kita?
Yuk kita simak bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap juga dapat menyebabkan reaksi alergi peradangan dan mungkin juga menyebabkan infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronis. Yang keempat, kabut asap menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir, kabut asap dapat memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Terus, kalau kita sudah tahu bahaya dari kabut asap, maka kita harus melindungi diri dari bahaya kabut asap. Bagaimana sih caranya? Cara melindungi diri dari bahaya kabut asap itu yang pertama adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung atau gangguan pernapasan. Yang selanjutnya, harus selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam. Yang keempat, segera berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat. Contohnya adalah tidur yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian banyak mengkonsumsi buah, tidak dekat dengan orang-orang yang merokok, dan sebagainya. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir, buah-buahan dan sayuran harus dicuci sebelum dikonsumsi. Begitupun bahan makanan dan minuman yang harus dimasak akan lebih baik ketika dimasak terlebih dahulu. Ya, sudah jelas ya anak-anak? Bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap serta menjaga organ pernapasan kita. Sekarang ini tugas buat kalian. Buatlah pertanyaan dari kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dari bacaan tersebut disertai jawabannya. Jadi masing-masing kata tanya ada 2 kalimat tanya disertai 2 jawabannya. Bangga sudah contohkan di sini. Yang pertama ada kata tanya apa. Kalimat tanya adalah apa penyebab kabut asap? Maka jawabannya adalah penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Oke? Selamat mengerjakan. Tetap semangat dalam belajar. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.